Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, ini karena kuliah kita siang. Terima kasih teman-teman mahasiswa yang hadir hari ini. Ada 60 pas ya mahasiswa. Nggak tahu nih jumlahnya berapa, bisa dicek Pak Ardian di presensinya. Kali ini kita akan membahas topik tentang program dan besaran ruang. Jadi apa yang Anda gambar kemarin itu sebetulnya kan Anda di luar pemikiran hal itu. Padahal sebetulnya kenapa kita lempar Anda untuk menggambar denah, menggambar tampak, ya, kemudian menggambar elemen-elemen yang ada di dalamnya. Ini karena biar Anda merasakan sebuah ruang. Anda sudah tahu ya sekarang dimensinya seberapa ruang itu, kemudian bagaimana bentuknya. Mungkin di antara kalian belum ada yang menemukan bentuk gambar ruang yang misalnya lingkaran begitu ya, setengah lingkaran ya. Hampir semuanya itu persegi, ya, segi 4 atau bujur sangkar atau bentuk yang lain. Ini mungkin menjadi satu pertanyaan, mengapa itu terjadi? Apakah nggak boleh ya sebuah ruang itu melingkar ya, kemudian bentuknya elips? Ya semua itu boleh-boleh aja ya, boleh aja asal ya dalam perhitungannya itu bisa mencukupi. Asal dalam perhitungannya juga mampu mendukung aktivitas yang ada di dalamnya. Sehingga akan tercipta satu efisiensi ruang ya. Apakah Anda memandang sebuah ruang yang berbentuk lengkung itu apakah efisien apa tidak? Yang Anda pikirkan lagi nanti adalah strukturnya, ya, struktur atapnya terutama. Nah, kalau meliuk-meliuk seperti misalnya moluska begitu, atapnya seperti apa? Apakah ya harus rata begitu ya? Tapi kan ini menjadi satu hal yang menarik ya. Jadi bukan kita bermaksud untuk membatasi daya kreativitas Anda, tetapi di tahap awal ini kita mencoba untuk belajar bagaimana membentuk sebuah ruang itu dengan berbagai alasan, dengan berbagai pemikiran ya, kemudian dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan teknis yang sudah mulai harus dipikirkan ya, terutama bagi Anda di mata kuliah SPA 3 ini. Nah, selanjutnya ini adalah ruang-ruang yang Anda gambar kemarin, ya denah yang di sisi kiri itu. Tetapi apakah Anda sudah berpikir tentang bagaimana sebuah ruang itu terbentuk? Ya, apa yang menyebabkan atau apa yang menentukan perancangan sebuah ruang itu? Di situ ada orang, ya, di situ ada elemen-elemen di dalamnya, di situ ada site, ya, lingkungan, di situ ada uang, ya. Ini artinya mereka semua itu memberikan sebagai faktor penentu bagaimana ruang itu tercipta. Tidak hanya secara konseptual saja, keinginan saja, tetapi juga ada hal-hal lain yang bisa menentukan ya. Ini belum nanti kita berpikir secara teknis ya, bagaimana kondisi lahannya, bagaimana kondisi atau situasi site-nya itu di mana, apakah di tengah kota, apakah berada di tepi jalan raya besar, apakah nanti di sawah ya, di tengah sawah. Nah ini ada hal-hal eksternal yang menjadi penentu ya, dalam merancang ruang. Ada lagi juga view misalnya ya, bagaimana view yang baik, bagaimana menghindari view yang buruk. Ini juga menjadi bagian dari bagaimana kita merancang ruang. Selanjutnya dalam sebuah program ruang ya, William Pena mengatakan bahwa pemrograman dan arsitektur dapat dikatakan sebagai proses menggali fakta. Jadi Anda dalam program itu harus menggali fakta. Apa yang digali? Yang digali itu sebenarnya kebutuhan klien, ya. Bukan hanya konsepnya arsitek, tetapi klien itu butuhnya apa. Maka seorang arsitek itu sangat naif ketika dia merancang itu tidak ada komunikasi dengan klien. Ya, sehingga ini juga harus dilakukan seorang arsitek, memperhatikan apa mimpinya, apa yang menjadi satu harapannya ketika ingin membangun sebuah rumah atau sebuah hunian ya, atau sebuah bangunan yang diharapkan. Nah, ini ada beberapa pertimbangan ya, termasuk fungsi ya, bentuk,
kemudian anggaran, biaya, ini menjadi hal yang penting ya untuk dipertimbangkan agar perancangan itu dapat sesuai dengan impian dari sang klien itu. Nah, ini program ruang ya. Ini sebagai mengenai pertimbangan fungsi berarti secara tidak langsung berkenaan dengan masalah ruang. Maka program ruang pada dasarnya adalah menetapkan ruang ya, kebutuhan ruang yang dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan klien. Jadi ruang itu harus diprogram sedemikian rupa. Butuhnya apa? Seberapa besar? Bagaimana bentuknya? Ya kan? Bagaimana posisinya? Ya, letaknya di mana? Jadi kalau Anda berpikir kemarin ya, oh ruang tamu itu di mana sih? Di depan. Karena ada apa? Karena memang untuk menerima tamu. Porsi tamu itu adalah publik, sehingga dia memang aksesnya lebih mudah. Tidak private, beda dengan kamar. Ya, kamar itu lebih private, sehingga dia lebih di belakang. Di program memang dipikirkan meletakkan saja. Kemudian program ruang ya ada tahapan-tahapannya, paling tidak ada 5 di sini. Itu menetapkan kebutuhan ruang dulu. Nah, kebutuhannya ruang apa? Misalnya kalau rumah itu apa aja kebutuhannya? Ada ruang tamu, ada ruang keluarga, ada ruang belajar atau ruang bekerja, ada dapur, ruang makan, ya, kamar tidur, toilet, ya, dan gudang barangkali atau garasi barangkali. Kebutuhannya apa dulu? Tergantung dari bangunan yang akan kita rancang. Kalau nanti kos-kosan, ya, itu juga beda lagi. Nah, mungkin berbeda dengan rumah tinggal. Di sana juga harus ada ruang komunal ya, ruang bersama kalau ketambahannya itu. Kemudian juga ada dapur itu bersama ya, karena ada sifatnya publik dan yang lainnya. Kemudian yang kedua menetapkan besaran ruang, menetapkan pola hubungan ruang, menetapkan zoning ya, zoning itu pengelolaan ruang, jadi di zona ya, dibuat zona-zona atau kelompok. Kemudian menetapkan kualitas ruang. Ini slide berikut akan menjelaskan kelima program ruang ini. Nah, ini di kebutuhan ruang ya. Kebutuhan ruang menetapkan macam fungsi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan klien. Ya, tahapannya apa aja nih kebutuhan? Menetapkan pelaku. Siapa pelakunya? Kalau rumah, siapa pelakunya? Kalau rumah tinggal, ada suami, ada istri, ada anak, dan anggota keluarga yang lain jika ikut tinggal bersama. Ya, jadi ini yang pertama menentukan pelaku dulu. Kemudian menetapkan jenis pelaku. Nah, jenisnya itu bukan kok laki-laki dan perempuan, bisa juga seperti itu. Bisa juga berdasarkan jenis pekerjaannya apa. Nah, kalau misalnya ya di pelaku itu ada anak pelajar, kemudian ayah nanti bekerja. Ya, dia bekerja kantor misalnya, sehingga ketika di rumah pun dia akan tetap bekerja. Seperti dosen itu kalau di rumah pun tetap bekerja. Ibu misalnya, ibu misalnya punya usaha di rumah, nah seorang pengusaha rumahan. Nah, ini juga menjadi faktor penentu kebutuhan ruang. Ada jumlah pelaku, berapa orang yang tinggal di situ? Ini barangkali menentukan nanti ya untuk berapa kebutuhan kamar tidurnya, ya, berapa besar kebutuhan ruang-ruang yang ada. Itu jumlah pelaku juga penting ya. Kemudian menetapkan aktivitas pelaku, ya. Kalau anak-anak yang mungkin nanti ada ruang bermain, kalau nanti bapaknya yang dosen barangkali juga perlu ruang kerja, kalau ibunya yang memiliki usaha di rumah juga mungkin perlu ruang untuk bekerja di rumah, barangkali mungkin kuliner begitu untuk memasak dan yang lainnya. Nah, yang kelima, pengelolaan pola aktivitas yang seragam. Nah, ini ada beberapa aktivitas yang seragam. Saya pikir untuk misalnya makan ya dengan memasak itu memiliki satu kemiripan, sehingga bisa dikatakan bahwa ini bisa nanti menjadi
hal yang bisa dikelompokkan. Nanti akan kita bahas. Kemudian menetapkan kebutuhan rumah. Ya, ini setelah kita menganalisis 5 itu, baru yang keenam kita bisa menetapkan kebutuhan ruang. Nah, ini terkait dengan kebutuhan ruang. Nah, ini menetapkan pelaku, jenis, dan jumlahnya. Nah, pelaku secara umum dibagi menjadi 2, pelaku internal, yaitu yang berada di dalam rumah ataupun yang terkait langsung dengan yang kita rancang, ya, rumah atau kantor atau apapun, ya, sekolah, ya. Itu kalau orang yang sudah memang pelaku tetap, itu namanya pelaku internal. Kemudian juga ada pelaku eksternal atau publik, ya. Nah, pelaku yang internal ini, ya, pelaku individu maupun kelompok yang berhubungan langsung dengan aktivitas. Jadi kalau pelaku internal itu ya seperti Anda di rumah Anda sendiri, ya, Anda datang, Assalamualaikum, terus ngapain di kamar Anda, nanti pakai toilet juga nggak sungkan, nanti mau masak apa di dapur juga nggak sungkan. Ini pelaku internal, jadi wonge dewi, ya, orang dalam. Kemudian di pelaku eksternal ini tamu, ya, yang memiliki batasan-batasan publik dan private-nya itu, sehingga ini tidak bisa leluasa. Nah, tetapi ini juga patut dipertimbangkan, makanya setiap kita rancang rumah, kantor, ya, kampus itu mesti ada space publik. Kalau rumah ya bisa teras, ya, teras itu juga bisa. Kemudian ada juga ruang tamu. Nah, ini juga termasuk dari pelaku, ya, pelaku eksternal yang bisa kita fasilitasi dengan ruang-ruang publik. Nah, menetapkan pelaku, jenis, dan jumlahnya, ya, penetapan pelaku mengandung makna bahwa hanya pelaku ini yang nanti akan menggunakan ruang yang direncanakan, yaitu publik dan private, ya, atau internal dan eksternal. Ya, jenis pelaku di sisi lain, ya, adalah penggolongan pelaku yang ditetapkan dalam 2 kelompok yang telah disebut di atas, dan itu jumlah masing-masing pelaku pun harus pula ditetapkan. Jadi kira-kira kalau rumah kita yang tinggal berapa, misalnya Anda punya 3 bersaudara, ayah ibu ada, berarti yang internal itu 5. Ya, 5 itu sudah bisa diwadahi nggak dalam rumah itu? Kamarnya, ya, itu sudah tercukupi nggak? Apakah nanti berpasang-pasangan, misalnya kakak sama adik, yang lainnya bapak sama ibu, itu apa yang lainnya seperti apa modelnya? Atau kalau udah gede-gede dia menuntut punya kamar sendiri, ini juga menjadi satu kebutuhan. Kemudian tamu juga, ya, kalau sifatnya kita adalah personal yang bukan public figure, ya kita bisa memprediksi kira-kira tamu siapa yang datang dan berapa orang. Kecuali kalau ada public figure, ya, nah, kebutuhan ruangnya akan lain lagi. Misalnya saya sama Pak Ardian atau Bu Ari yang hanya dosen biasa seperti ini, paling yang datang tamunya berapa orang sih? Nah, kalian misalnya mau asistensi berapa orang sih? 5 orang, oke lah. Tapi ketika kita itu adalah seorang artis, gitu kan, atau anggota DPR, bahkan di DPR, yang datang itu banyak banget, ya. Jadi kolega-koleganya itu banyak di situ, dan ini tentu akan berbeda perhitungannya, ya. Ini untuk jumlah pelakunya. Kemudian untuk pola aktivitas pelaku, ya. Nah, bagaimana polanya? Apakah, ya, pelaku itu memiliki pola harian, ya, mingguan, atau bulanan, atau tahunan? Ya, Pak Ardian itu kalau jalan ke tempat saya itu biasanya itu seharian, sehari-hari, apa seminggu sekali, apa sebulan sekali, apa setahun sekali. Nah, nanti bisa dihitung ini kalau benar-benar programnya itu sangat ketat, ya. Ini bisa dihitung. Nah, mahasiswa ini biasanya sudah memulai konsultasi minimal paling enggak 3 seminggu sekali nih mereka datang bergerombol, ya, 5 begitu. Sehari-hari 5 orang, ya, per kelompok kan asistensi, ya, kalau tidak pandemi. Nah, ini kan juga bisa diperhitungkan. Kira-kira ruang tamu saya muat nggak, ya? Ketika ini menjadi satu pertimbangan saya mendesain pola. Ketika rumah saya benar-benar sempit, apakah ada ruang lain yang bisa saya setting sedemikian rupa sehingga ruang yang lain itu bisa kita gabungkan. Jadi memang kalau rumah sempit, rumah kecil itu nggak bisa
kebanyakan gaya gitu kan Pak Ardian ya, sepakat ya. Rumah kecil itu nggak bisa kebanyakan gaya, ya sudah seperti itu, kita tata seefisien mungkin. Nah, ini ada mempertimbangkan tentang pola aktivitas pelakunya. Sehingga kalau rumah saya Anda misalnya niatnya cukup untuk asistensi ya, sekedar ada meja, sekedar ada kursi, nggak perlu lah ada drum, ada organ gitu kan, ada gitaris itu, ada sound system, udah habis itu ruangan ya. Jadi disesuaikan dengan tingkat pelayanannya atau pola aktivitas pelaku itu. Nah, pengelolaan pola aktivitas juga serupa. Ya, ini beberapa ada yang memiliki aktivitas yang serupa. Ini bisa kita jadikan satu ya. Barangkali kalau rumahnya yang terbatas, coba Anda pikirkan apakah perlu sebuah ruang tamu itu dipisahkan secara masif ya dengan ruang keluarga. Ya, kalau memang fungsinya bisa di-share ya di sana, ya sudah, artinya buatlah, misalnya harus disekat pun ya buatlah sekat itu yang tidak permanen, yang fleksibel, sehingga ketika kita membutuhkan ruang yang lebih luas lagi, membutuhkan space yang lebih besar ya, kita nggak pusing ya. Dan kita bisa mencukupi kebutuhan ruang. Ruang makan dengan dapur, apakah harus dipisah? Bukannya enak begitu ya, ada kesenyaman. Ruang makan dengan ruang keluarga di beberapa, kalau kita lihat di setting-setting denah-denah di barat begitu, di luar negeri itu sudah biasa ya dijadikan satu, antara ruang makan dengan ruang keluarga itu dijadikan satu, sehingga akan tampak lebih efektif ya, lebih akrab. Bahkan di beberapa ada juga yang ruang tamu bergabung dengan ruang makan, sehingga ketika ada orang yang bertamu diajak gabung makan sekali. Nah, ini tergantung budayanya, tergantung dengan budaya yang dianut ya. Kalau Jawa barangkali ada faktor etika ya yang harus disekat ya, tutup ya. Nah, tahap akhir ini dalam menetap kebutuhan ruang ini adalah dengan menetapkan ruang-ruang dibutuhkan. Setelah Anda pikirkan semuanya ya, perilaku tamu Anda kira-kira, kalau tamu Anda kan nggak mungkin artis, tamu Anda ya tergantung bolongmu itu seperti apa, bolongmu seperti apa, karakternya bagaimana, dia seorang yang santun nggak, atau memang memiliki karakter-karakter yang lebih kreatif ya. Anda juga harus mempertimbangkan, wah ini jangan pakai ini nih, ini kalau seperti ini teman saya ini nggak bakalan kerasan di sini, maka saya buat yang seperti ini biar lebih nyaman. Nah, ini perlu dipertimbangkan dalam menetapkan kebutuhan ruang yang ada. Oke, saya lanjutkan. Nah, dalam menetapkan kebutuhan ruang, ini ada stabilisasi yang bisa membantu Anda. Di sini ada pelaku, ada jenis pelaku, ada jenis pelaku, jumlah pelakunya berapa, skenario aktivitas pelaku, dan terakhir adalah kebutuhan ruangnya itu apa. Nah, ini kebutuhan ruangnya seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah besaran ruang. Kalau sudah kebutuhannya ruang ya, tadi sudah ditetapkan ada ruang apa aja, Anda rinci ya. Sekarang besarannya seberapa, luasnya seberapa, dimensinya seberapa. Nah, ini pertimbangannya apa? Ada 3 paling tidak. Pelaku ya, menyangkut besaran antropomorfik ya, antropomorfik, dan jumlah pelaku. Kemudian 2 aktivitasnya. Ya, ini aktivitasnya di dalam ruang seperti apa? Ada jenis, karakter, dan macam aktivitasnya. Yang ketiga adalah furniture. Ya, furniture itu juga sangat penting. Bagaimana dia bisa diset tepat di dalam ruang. Ya. Nah, besaran pelaku ini ya adalah orang yang sekelompok orang yang akan beraktivitas dan menggunakan suatu ruangan. Ini pelaku ya, tadi ya, siapa yang ada di dalamnya. Besarannya dapat diprediksi ya, besarnya dengan melihat besaran antropomorfik ya. Antropomorfik itu ini seperti ukuran dimensi badan kita. Jadi kalau merentang seberapa ya, berdiri seberapa, jangan sampai kita
nanti mendesain rumah itu kekecilan dimensinya ataupun terlalu luas ya, ini juga nggak efektif atau nggak efisien kalau terlalu luas. Kalau terlalu kekecilan itu juga tidak efektif gitu ya. Oke, besaran anthropomorphic menunjuk pada besaran tubuh seorang pelaku. Nah, ini di kiri itu ada contoh ya, di belakang saya itu ada contoh bagaimana posisi orang jongkok, posisi orang tidur, kemudian posisi orang berdiri, posisi orang merentangkan tangannya, itu dijelaskan, ada semua ukurannya ini untuk kenyamanan kita bersama. Jadi Anda kalau masuk ruang itu ya sesuai dengan yang ditetapkan. Ini juga sama, masih sama, ada besaran anthropomorphic ya, pada posisi berdiri, berjalan, duduk hingga tidur ya. Kemudian ada juga aktivitas sekarang ya. Suatu ruangan berarti seluruh kegiatan dilakukan di dalam ruang tersebut. Ya, dikelompokkan menjadi dua, karakter suatu aktivitas formal dan informal. Ya, misalnya kalau Anda, ini juga tergantung pada situasional yang ada, ketika ada tamu, ketika ada hajatan, tentu ini punya opsi formal. Tetapi ketika kita santai, kita ngobrol, opsinya adalah informal. Nah, atau ketika kita bekerja, ada tamu gitu ya, urusan penting, ya, tamu yang dari instansi tertentu gitu ya, itu tentu formal. Beda kalau dengan sahabat, keluarga, nah itu bisa informal. Nah, ini juga ada besar ya, area aktivitas ya, ditamu dalam suatu ruang dihitung sebesar 20-30% dari luas ruang yang digunakan untuk pelaku dan furniture. Nah, ini jadi lebih sempit begitu ya, tetapi ini menjadi ukuran yang ya paling tidak cukuplah untuk pergerakan atau akses usernya yang ada di dalamnya. Nilai 20-30% ini. Kemudian besaran furniture ya, furniture perlengkapan ruang ditetapkan dengan macam aktivitasnya. Nah, ini juga begitu ya, kalau Anda memang memiliki ruang yang kecil ya jangan gaya seperti busanya yang besar, gede-gede kayak gitu ya. Begitu masuk yang cukup ya orang akan lebih sempit lagi nanti ruangannya itu ya. Jadi nggak cukup ya, sempit begitu seperti keraton yang ada ukur-ukurannya, begitu masuk ruang cuma cukup 3 ya, orangnya susah gerak juga ya, disesuaikan ya. Jika ruangnya memang terbatas, cari furniture yang multifungsi, barangkali furniture sofa yang bisa digelar ya, dilipat ya, dengan sistem modular itu lebih pas ya. Kemudian Anda mencoba membuka dindingnya ya, jangan masif tetapi banyak bukaan kaca sehingga view luar itu bisa masuk ke dalam, ataupun sebaliknya kita bisa menarik suasana luar ke dalam ruang kita. Kemudian ini besaran furniture juga bisa kita cek ya. Ini bahkan ini untuk perhitungannya ya. Besar area pelaku, besaran furniture seberapa, ini luasnya area, sehingga ketika Anda mengukur Anda tahu kira-kira besaran furniture seberapa. Nah ini contoh. Berikutnya adalah contoh bagaimana kita merancang. Baik, kita lanjutkan. Nah ini sebuah rumah direncanakan akan dibangun ya. Rumah ini diharapkan dapat menampung sebuah keluarga kecil. Bapak pekerja kantor, ibu rumah tangga ya, rumah tangga dan anak pelajar SMP dan tamu-tamu yang akan berkunjung ya. Rencanakan ruang tersebut disediakan untuk rumah tersebut. Nah, ini yang akan Anda lakukan next proses ya. Next proses seperti ini. Sehingga perlu diperhatikan. Nah, Anda akan mencoba mengidentifikasi kebutuhan ruangnya per pelaku, per user. Bapak, jenis pelakunya private, satu orang bapak satu orang loh ya kesepakatannya, nggak ada 2. Atau ibu juga satu-satu ini ya, nggak ada ibunya 2. Bapak ngapain aja?
ada rinci di situ, ada makan, ada tidur, ya, ada mandi, ya, bekerja, istirahat, dan seterusnya. Nah, ketika Bapak melakukan itu, Bapak butuh apa? Ruang makan, ruang tidur, sampai pada ruang kerja, ruang audiovisual, ya, menonton TV. Nah, kemudian ibu, ya, kebutuhannya ibu ngapain aja sih? Ya, di situ ada menyiapkan makan malam, membersihkan tugas dan sebagainya. Karena ibunya tadi kesepakatan adalah ibu rumah tangga, maka ini adalah skenario aktivitas pelaku. Umumnya seperti ini, ya. Umumnya seperti ini. Kemudian kebutuhannya ibu apa kalau memang aktivitasnya seperti itu? Ya, ada dapur, jelas, ruang makan, ruang cuci, tidur, dan lain sebagainya sampai ke 9 itu. Nah, ini menjadi satu kebutuhan yang harus dipenuhi, ya, karena kebutuhan ruang itu sesuai dengan aktivitasnya. Lalu untuk anak, ya, anak ngapain aja nih? Makan malam, membersihkan bekas makan malam, belajar, tidur, dan sebagainya. Sehingga ini dia juga butuh ruang tidur, kamar mandi, makan, dan sebagainya. Ya. Sampai ruang tamu dia butuh. Kalau ada temannya yang datang, nah, kan tetap, yuk belajar bareng yuk. Nah, atau temannya mau silaturahim, dia tetap butuh ruang tamu meskipun dia anak-anak. Kemudian tamu itu sifatnya lebih publik, ya, karena normalnya kalau rumah-rumah sederhana itu ya 1-4 orang untuk keluarga. Nah, di sini berbincang-bincang, ya, menonton TV, ya, atau mengerjakan tugas, baik ini tamunya ayahnya, ibunya, ataupun tamunya anaknya. Tentu di sini memiliki kebutuhan ruang tamu, atau audiovisual barangkali, atau ruang belajar, ataupun bekerja. Baik. Nah, dari daftar kebutuhan ruang yang telah dapat dibuat penyederhanaan. Jadi, ya, yang tadi kebutuhannya bapak, kebutuhannya ibu, kebutuhannya anak itu nggak perlu satu-satu. Bapak punya ruang kamar tidur, ibu punya kamar tidur. Apa ya, memang beda-beda begitu. Ya, nanti anak punya kamar tidur. Jika butuhnya berapa? 3. Ya enggak. Bapak butuh ke toilet, ibu ke toilet, anak ke toilet. Apakah toiletnya harus 3? Ya enggak. Nah, tapi inilah kebutuhan ruang itu bisa digunakan bersama, ya. Nah, ini nanti Anda sudah mulai paham, ya. Jadi ada beberapa ruang yang memang dijadikan satu. Apalagi hampir semua kecuali mungkin kamar, ya, yang lebih private. Ruang tamu juga bisa bersama. Ya, kemudian juga nanti ruang belajar. Nah, barangkali ini agak beda. Ruang belajar memang khusus untuk anak, ya. Kalau ruang bekerja khusus untuk ayah. Nah, kan begitu. Jadi beda. Sehingga ini ada beberapa ruang yang sifatnya khusus. Kalau kitchen, ya, dapur, ini apakah Bapak nggak bisa menggunakan? Ya boleh aja, tetapi ini istilahnya hukumnya sunnah, bukan menjadi kebutuhan pokok dari ayah, ya. Boleh. Kemudian kita lanjutkan, ya, tadi sudah paham tentang penggunaan ruang bersama, ya, atau dalam konteks penyederhanaan kebutuhan ruang. Nah, sehingga apa? Sehingga ini contohnya, ruang tidur Bapak Ibu. Bapak dan Ibu cukup jadikan satu tempat tidur. Kemudian ruang tidur anak. Kemudian ruang makan. Nah, ruang makan ini juga hanya satu. Nggak perlu ruang makan anak, ruang makan ayah, ruang itu nggak usah. Jadi satu kan. Ruang cuci pakaian, ruang dapur dan cuci, ruang istirahat atau keluarga. Ya, ruang istirahat sama ruang keluarga itu dijadikan satu. Jadi kalau mau istirahat juga cukup di ruang keluarga, ya. Kemudian ada ruang tamu, ruang kerja dan belajar. Ini juga bisa dijadikan satu area atau gantian. Kalau nanti masa pandemi kayak gini, ya tapi agak susah juga, ya, kalau memang ayah sama anaknya sama-sama sibuk, ya, beraktivitas, ya harus ada 2, Pak, tidak seperti saya ini. Ruang kerja dan belajar, kemudian kamar mandi, ya, lavatory khusus Bapak Ibu. Nah, ini juga bisa dipisahkan,
biasanya ada kamar mandi dalam ya, dalam kamarnya tadi. Ada juga yang lebih publik, jadi ada kamar mandi luar, ya, sehingga tamu juga bisa menggunakannya. Bahkan di beberapa rumah ada khusus yang kamar tamu sendiri, kemudian juga ada yang toilet tamu sendiri. Ini yang agak gedean. Nah, ini kita hitung sekarang kalau sudah ditetapkan tadi. Nah, ini ruang tidur Bapak Ibu berapa ini? 3 kali 0,8 dengan 2,4 meter persegi ruang tidurnya ini. Ya, pelakunya ya. Ini 0,8 ini artinya adalah masing-masing ini ya, apa namanya itu punya luasan ya, yang apa namanya kebutuhannya ini. Jadi tidak langsung 1 kali 1, tidak. Nanti kita lihat perhitungannya. Nah, ini ada ruang tidur Bapak Ibu ya, Bapak Ibu anak. Jadi 3 kali 0,8 sehingga masing-masing ya punya 2,4. Mereka sendiri itu 2,4 pelaku, ruang mereka itu pelaku. Jadi kalau satu orang itu berdiri ya, kira-kira itu luasnya itu hanya 0,8 saja. Kira-kira ya, kalau orang kita berdiri. Jadi tegak itu 0,8. Nah, ini ada 3 orang. Ini bukan ini terhadap pelaku loh ya. Ini kemudian ruang tidurnya anak. Nah, ini ada 4 kali 0,8. Ruang makan 3 kali 0,8. Karena tadi ruang tidurnya ada 4 orang. Kemudian ruang cuci dan sebagainya terhadap pelaku. Ini juga masih terhadap pelaku ya, sehingga satu pelaku itu dihitung 0,8 meter persegi. Sampai ke kamar mandi lavatory ya. Ini ada ruang kerja juga dihitung, semua dihitung. Nah, kebutuhannya, kemudian pelakunya berapa, ini dihitung. Terhadap furniture juga dihitung juga. Nah, kira-kira kalau tempat tidurnya itu ukuran berapa sih? Oh, 1 kali 2 kali 1. Satunya berarti ini ada panjang kali lebar kali tinggi tempat tidur itu. Tempat tidur itu 1 kali 2 untuk 1 orang. Ya, nah, sama dengan ini. Nah, kemudian lemari pakaian berapa? Ya, pakaian itu berapa luasnya? Kemudian meja rias seberapa? Ini untuk masing-masing ini ya, masing-masing furniture itu. Kemudian tempat tidur anak 1 kali 2 kali setengah. Lemari pakaian ini adalah ruang yang sangat pas ya, nanti kita lihat hasil perhitungannya. Kemudian meja makan 1 kali 1 kali 1,5. Kemudian juga ada kursi makan sampai ke ruang cuci dan setrika. Terhadap furniture sampai ke ruang kerja ya, ada ruang kerja ini ada 2 ya, kali 0,5 kali 1 kali 1 ya. Ini kemudian ini terhadap furniture di kamar mandi juga dihitung ya, bak mandinya itu seberapa. Ini ada bathtub ya, 1 kali 0,5 kali 2 ya, ini dihitung juga luasnya. Kemudian wastafel 1 kali 0,5 kali 0,5. Jumlahnya ini kira-kira seperti itu. Ini terhadap furniture dihitung. Kemudian terhadap aktivitasnya. Nah, aktivitas itu artinya adalah furniture ditambah pelaku. Jadi ketika ruang tidur Bapak Ibu ini ya, luasnya yang dibuat untuk tidur Bapak atau Ibu ini 1,03 meter. Ini sampai dengan 20% ya, A-nya. Ini 20% A-nya, jadi 1,03. Artinya ketika ini tambah ini ya, furniture tambah ini, luasnya adalah 5,15. Ya, ini standar press ya. Standar press, kemudian di sini juga ada luas sama dengan 1,03. Nah, ini
nanti akan kita pelajari ya berikutnya. Ini adalah wawasan awal, untuk teknisnya nanti kita akan ajari ya step by step biar Anda juga tidak bingung ya, kok ruangnya kecil-kecil. Memang ya dari kecil-kecil ini, tapi kalau disusun ya, dikumpulkan ternyata nanti menjadi ukuran-ukuran yang memang besar di situ. Kemudian total untuk setiap ruang adalah, nah ini ternyata ada penjumlahan ya, penjumlahan yang harus ditotal di sini nih. Ruang tidur. Jadi kalau sini adalah proses nanti, terhadap aktivitas, terhadap furniture, terhadap pelaku. Nah, totalnya di mana? Totalnya di sini nih. Nah, maka luas ruang total itu furniture, pelaku, dan aktivitas itu adalah 2,4 tambah 2,7 tambah 1,03, 6,18. Nah, jadi kamar tidurnya ayah dan ibu itu ukurannya 6 kali 6,18. Itu kalau dikira-kira ya bisa 3 kali 2 sekian ya, 3,2 sekian. Jadi ini juga skala yang sangat-sangat pas sekali ya, dengan jika ditambahkan dengan lemari, ditambahkan dengan ruang rias, ditambahkan dengan perabot yang lain, tentu ini masih kurang, karena kamar tidur kita aja lazimnya adalah 3 kali 3, artinya luasnya adalah 9 meter persegi. Nah, ini adalah contoh ya, contoh. Nanti untuk perkembangan desain ini bisa kita sesuaikan. Ini adalah contoh ya, contoh minimal ya, minimal yang harus terpenuhi. Justru malah ruang tidur anak itu lebih besar ya, karena ada pertimbangan-pertimbangan di aktivitasnya ya. Di aktivitasnya anak itu kan dia bisa main di dalam kamar ya, dia bisa belajar dalam kamar, sehingga dia lebih luas, 6,54. Ruang makan jelas lebih besar ya. Kemudian yang paling besar adalah ruang tamu, yaitu 7,2. Ini juga tergantung dari nanti perabot furniture-nya ukurannya seperti apa. Jadi ini patokan ya, patokan sempitnya seperti ini. Sehingga luas totalnya adalah 56,88. Artinya 56,88 ini bisa kita sebut adalah tipe rumahnya adalah 56,88 atau tipe 57 deh. Nah, jadi Anda tahu sekarang, oh tipe 36, tipe 45, tipe 54, tipe 120, itu ya ini ya, total luas besaran ruang yang ada di dalam rumah itu. Ya, paham ya tentang tipe-tipe itu. Nah, selanjutnya nanti juga Anda akan mengenal yang namanya matriks diagram atau bubble diagram. Ini hubungan antar ruang. Kalau dulu Bu Ari, Pak Ardian sudah mengenal ya, ini nanti kita juga akan kenalkan ke Anda di next pembelajaran. Misalnya ini ya, ini ada tanda bulat ya. Ini adalah ruangannya adalah total ruang, kebutuhan ruang di sini atau diagram. Kalau nanti bisa Anda analogikan ini rumah adalah ya sama, dia ruang tamu, ruang keluarga, ya ruang kamar tidur. Ini kalau di tempat kita di Indonesia itu biasanya kalau yang ngeblok ini harus ya, must ya, atau sangat erat hubungannya. Jadi auditorium dengan bathroom ini ya, sangat erat hubungannya atau must. Kemudian kalau mungkin biasanya ada bulat terus kemudian separuh lingkaran itu tidak terlalu erat ya, tidak terlalu erat. Kemudian yang paling plong gini biasanya itu tidak erat. Ini ada tiga hierarki ya di sini. Kalau di bahasa Inggris kan adalah must, should, dan would be nice. Jadi lebih tepat gitu ya, atau lebih cantik kalau itu didekatkan gitu hubungannya. Sama juga dengan kalau yang di kanan ini ada bubble diagram, jadi seperti bubble begitu saja, semacam permen karet gitu ya. Nah, ini juga seperti itu, akan disesuaikan. Ruang yang besar berarti dia memiliki konteks atau luasan yang besar pula ya. Nah, ini dia punya jaringan yang sangat-sangat kuat di sini, emas ya. Kalau yang kuat ini artinya dia sangat-sangat berhubungan. Misalnya
dapur itu sangat dekat dengan ruang makan. Jangan sampai kalau mau ke dapur, antara ruang makan ke dapur itu dipisahkan oleh ruang keluarga. Jadi ya saya harus ke ruang makan itu di sana loh, jauh. Ya harus melewati ruang keluarga kan jadi menyulitkan sendiri. Ya sudah, dapur dekatkan dengan ruang makan. Karena kita ada hubungan erat di sana. Ada hubungan yang emas dekat. Apalagi misalnya dapur atau kamar makan dengan toilet, sehingga kalau ada proses mulusisasi gitu kan, mulusisasi perut itu bisa langsung cepat tertangani, nggak perlu kemana-mana jauh-jauh ya. Kemudian barangkali bahkan ada kamar mandi dalam ya, di dalam kamar tidur. Itu juga kalau bangun tidur juga nggak perlu keluar, langsung keluar dari kamar sudah cantik, sudah seger begitu, karena bisa diselesaikan di dalam semua. Nah itu ya. Kemudian ruang-ruang lainnya seperti ruang tamu dekat dengan ruang keluarga ya, atau ruang tamu dekat dengan kamar tamu, itu bisa memiliki hubungan yang sangat kuat di sana. Sementara ruang-ruang yang lebih putus-putus itu renggang ya, tidak erat, agak jauhan, misalnya dapur dengan ruang tamu itu kan jauh ya, mungkin nggak nyambung juga gitu kan. Tapi kalau misalnya disambung pun itu ya pakai garis putus-putus, nggak boleh pakai garis kuat ataupun sangat kuat ya. Nah, itu ini terkait dengan matriks dan bubble diagram. Nah kalau Anda nanti bikinnya seperti ini deh ya, matriks hubungan ruang dan diagram gelembung ya, bubble gelembung. Nah ini ada yang full, ini ya, lingkarannya full, ada juga yang separuh ya, ada juga yang plong. Plong itu tidak terlalu berhubungan erat, atau tidak berhubungan sama sekali. Ini ada dua ya, konseptualnya nanti Anda pikirkan bisa. Ini juga sama ya, tadi hubungan erat, hubungan cukup erat dan tidak erat. Misalnya makam unit Islam, makam unit Kristen, ruang konservasi. Nah ini ada lihat ini hubungannya. Makam unit khusus misalnya, ini bloknya sangat kuat karena sesama makam ya. Ini contoh ruangan. Nah, ini bubble diagram sebuah kantor ya, office ya. Di sini ada journalism, komputer, classroom ya. Nah, seperti ini yang tak terlalu erat. Kemudian lobby dengan multi-purpose room itu sangat kuat. Ini juga. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya ya. Kalau ada yang belum jelas, silakan bisa mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.